Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah Selvi Nafila. Selvi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Partisipan biasanya itu berkaitan dengan hal-hal mistis. Dia melakukan pesugihan, penglaris, sampai ada yang dihantui makhluk gaib, hal mistis di luar nalar dan logika. Ya. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman mistis? Iya, karena itu memang di luar, seperti Bayu bilang tadi, di luar logika. Itu mungkin sekitaran 4 atau 5 tahun lalu gitu. Jadi saya tinggal di apartemen pada saat itu kan di lantai 23. Tinggi, cukup tinggi kan ya. Tapi memang pada saat itu aku saya malam dan saya tidur, di mimpi itu ada kelelawar yang emang keliling-keliling di dalam kamar saya. Seketika itu pun Selvi kebangun dan itu benar ada. Gimana cara datangnya ya? Di luar logika kan. Dan itu dia emang benar-benar yang saya sampai shock, sampai ngelihat. Dan ini bukan halusinasi atau memang kayak saya bangun tidur terus ngelindur kalau orang Sunda bilang. Saya benar kebangun, saya lihat itu si kelelawar itu memang terbang di kamar saya. Saya kaget, saya mau buka itu jendela, maksudnya biar dia keluar. Itu tiba-tiba saya buka gorden, dia udah ngilang sendiri. Sebesar apa? Nggak sebesar segini sih ya, tapi nggak kecil kan, misalnya kita kecil, segini lah. Karena kan ketika dia muter gitu kan, kalau misalkan besar dia kayak ada apa sih, cukup terlihat ya. Kalau kalau segini ya kelihatan jelas dong seharusnya. Dan dia terbang, kalau misalkan dia nyaplok di dinding doang kan gitu, maksudnya kan kita nggak notice gitu. Betul. Tapi itu benar-benar dia yang terbang. Itu sesuatu yang, aduh, buat aku tuh ini kok bisa. Kalau di rumah mungkin, tapi kalau di apartemen di lantai 20. Mungkin sih, dan masuk dari mana pintu dan jendela ditutup dong. Tapi setelah itu aman-aman aja setelah hilang? Hilang, dan memang kebetulan sih beberapa bulan setelah kejadian itu memang ya ada sesuatu yang nggak mengenakan lah buat Selvi pribadi. Jadi percaya tidak percaya, tapi itu yang terjadi di kehidupan aku. Mudah-mudahan malam hari ini nggak ada sesuatu yang nggak mengenakan nih ya Selvi. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Dan kita akan segera ketemu nih dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku menggunakan penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eni. Selamat malam Mbak Eni. Selamat malam Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Eni sehari-hari? Sehari-hari saya berjualan bakso. Oh, masih sampai sekarang? Kalau sekarang sudah sebulan ini saya tutup. Oh, oke. Apa yang mau Mbak Eni ceritakan buat kami? Saya di sini hanya ingin datang minta bantuan sama Kak Roy, karena selama ini saya diganggu oleh orang-orang yang udah saya korbanin buat usaha saya. Sebentar, ada orang yang dikorbankan, ada yang mengganggu? Iya. Gimana awal ceritanya Mbak? Saya tadinya jualan bakso keliling, terus mulai maju, saya sewa ruko, tapi setelah itu saya bangkrut kembali. Saya pesimis, kepingin sekali maju jadi orang besar. Jualan bakso itu. Nah, karena pesimis saya itu, saya kok jadi terpuruk gini gitu kan. Akhirnya saya cari orang pintar. Datang ke suatu tempat, saya bertemu dengan orang pintar, saya dipintain, kamu bisa maju asal kamu serahkan tumbal buat ini. Dan tumbal itu dikorbankan? Dikorbankan.
Ibu kasih? Saya kasih. Apapun caranya saya kasih. Dan ternyata benar usahanya laris? Laris banget. Sampai saya bisa beli tanah, saya bisa nyekolahin anak tanpa seorang suami. Oh, baik. Udah lama itu kejadiannya? Udah saya 3 tahun menggeluti itu. 3 tahun yang lalu? Iya. Oke, setelah laris, sukses, beli ini, beli itu? Sukses, sampai sekolah, anak-anak saya sampai lulus. Tapi setelah itu, saya harus kasih lagi. Kasih lagi apa nih? Tumbal lagi. Kalau enggak, itu semua bangkrut lagi. Sampai akhirnya saya 3 anak bayi yang saya tumbalin. 3 bayi ditumbalin? Iya. Oke. Tapi setelah itu saya nggak sanggup lagi. Karena banyak gangguan dari bayi itu. Seperti apa gangguannya? Suka di meja tempat saya jualan bakso tuh ada yang lihat, katanya ada anak kecil lagi nangis, ada anak kecil di gerobak, ada anak kecil, bilang kayak. Jadi makin lama orang curiga kalau saya ini pasti pakai pemakai. Akhirnya lama-lama merosot juga. Dan di rumah pun anak saya sering diganggu yang paling kecil. Dia suka kalau tengah malam suka nyanyi berdua, suka ngasih makanan ini loh buat teman. Padahal nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Dia suka menjerit. Dia bilang, teman aku kok wajahnya berdarah. Dia bilang kayak gitu. Lama-lama anak saya kena penyakit jantung, bilang dokter. Masih kecil kena penyakit jantung? Iya, umur 8 tahun. Terus saya bawa ke dokter, ini jantung. Tapi setelah saya kurang yakin, anak saya nggak ada rasa sakit jantung. Akhirnya saya bawa ke orang pintar juga. Dia bilang, ini akibat dia sering lihat makhluk-makhluk aneh. Dia bilang gitu. Dia kaget. Iya, biasa shock gitu mungkin. Iya. Itulah kenapa saya berhenti dulu untuk sementara, karena saya nggak sanggup. Sering ada tangisan bayi, saya juga sering dengar. Cuma saya kadang-kadang, bayi siapa itu? Saya nggak mikir kalau saya tuh udah 3 anak. Nah, baik. Mohon izin boleh tanya? Silakan, Selvi. Ibu, caranya kan biasanya kita ada ritual ya kan kalau ditumbalin dan segala macam. Apa itu sebelum adanya tumbal itu ibu ritual dulu? Nah itu proses atau caranya yang disuruh dari gurunya itu seperti apa sih? Saya cuma menjalankan ngambil bayi itu. Oh diambil? Lalu diserahkan ke dukun itu. Dia yang mengerjakan, dia yang meritual semua. Jadi saya cuma dikasih airnya. Ini loh air sulingan dari bayi itu. Kamu campurkan ke kuah bakso gitu aja. Baik, mudah-mudahan malam hari ini ibu benar-benar bisa terlepas dari gangguan itu. Dan artinya dengan ibu datang ke sini aja udah menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan harus ditinggalkan ya Bu ya, apalagi ada korban, ada tumbal. Kami akan ajak ibu langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Annie, perempuan yang lahir di tanggal 21 Juni 97, memiliki aura yang merah. Di sini saya artikan sebagai aura kemarahan akan nasib yang dijalaninya. Hal tersebut menjadikan dirinya memiliki jalan pintas untuk hidup yang lebih baik dan mengkesampingkan rasa kemanusiaannya. Saya melihat arwah-arwah gentayangan korban kebengisan Annie, dan Annie hidupnya menjadi tidak tenang. Saya mendengar di ruangan ini suara tangisan anak bayi yang banyak sekali. Suara tangisan bayi dan suara tangisan anak-anak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih.
Eni, Ya. tanggal 21 bulan 6, 97. Ibu Eni memiliki penglaris untuk melancarkan usaha dagang baksonya. Ada tumbal, ada korban, Iya. 3 bayi. Iya. Dan belakangan sering diganggu oleh sosok anak kecil dan usahanya justru malah terganggu juga. Dan sekarang yang tadinya laris malah sepi. Iya, betul. Ya, anak ibu juga sering terganggu ya. Iya. Baik, malam hari ini benar-benar mau bersih dan lepas dari semuanya. Iya. First impression saya ini ya, kamu lebih tua dibandingin asli real 97 ya. Umurnya ya, Iya. dibandingkan umurnya. Saya nggak nyangka kalau si Eni itu tahun 97 gitu. Kalau kamu nggak bilang, mungkin orang akan menganggap kamu 34, 35. Iya. Sorry ya, gue harus ngomong apa adanya. Itu sih, saya mau tulis kata. Ini ada apa ya Roy? Ada 3 tulisan mati mengelilingi meja ini dan sebuah lingkaran. Iya, jadi aku lihat Eni, saya manggil Eni aja ya karena lebih muda dari saya. Jadi Eni, saya ngerasa levelnya udah dalam banget. Kalau bermain dengan supernatural tuh udah terlalu kedalaman gitu, kayak bukan di dasar pantai lagi tapi udah di ombak yang di dalam. Terjerumusnya cukup jauh. Jauh sekali. Nah, kenapa saya menuliskan 3 tulisan mati. Ini sebenarnya adalah korban yang sudah Ditumbalkan. iya, a baby. Betul Mbak Eni? Betul Kak Roy. 3 baby yang baru lahir. Iya. Ya paling enggak seminggu lah. Sebenarnya bisa masuk ke pasal ini loh, bisa Iya, terjerumus. penculikan. Ya itu sebenarnya. Saya ngerasa ya apa yang didapat dari Eni itu kayak uang jin dimakan setan. Jadi megangnya sementara aja. Cepet dapetnya. Cepet habis ya. Cepet habisnya gitu. Jadi plus Eni juga Roy ngerasa juga terlihat lebih nggak seger sih. Mudah-mudahan yang saya tahu kamu jujur ya, harus jujur banget. Karena saya bisa mencium orang yang bohong atau jujur. Itu sih. Dan berkaitan dengan apa yang saya tulis mati. One day, suatu saat nanti Eni pun yang akan bisa jadi korban ini. Karena ada hukum sosial yang akan maju duluan. Kedua, hukum karma. Dan yang paling serem lagi adalah teror makhluk gaib. Itu yang aku rasain. Teror itu tuh yang sudah dialami juga. Sekarang ya. sedang dialami saya. Seperti apa bentuk suara kata temu? Ya Bentuk seperti terornya seperti apa? tangisan bayi, penampakan bayi kayak seperti itu. Dan anak saya pun yang kena imbasnya. Anaknya kena imbasnya kan tadi. Coba kalau digantiin posisinya, anak kamu yang jadiin tumbal. Aduh. Pasti Nggak akan bisa lebih laris, ngebayangin. bukan? Secara logika kau numbalin anak yang tidak berdosa dan keluarganya mencari-cari tahu, bingung cara gimana dengan rasa biasa aja. Tapi apa itu jadi duit kan? Jadi kayak datang dan banyak uang gitu. Dan my logika adalah kenapa kalau gue ngorbanin bayi gue sendiri otomatis gue lebih kaya dari ini dong. Ngerti kan maksud saya? Ngerti, tapi saya nggak sampai karena saya sayang sama masih anak-anak ada saya. jiwa kemanusiaannya dong ya. Nah, Tapi
mengorbankan anak orang lain. Iya, makanya itu pertanyaan saya yang saya sampaikan agak kritis bahwa kamu tuh bisa ngorbanin anak orang, tapi anak sendiri nggak mau jadi korban, egois. Misalnya kalau bisa lebih jahat lagi ya, maksudnya ngapain orang anak gua aja korbanin, kan bisa tambah banyak duitnya. Enggak, saya ngorbanin itu semua demi anak-anak saya, supaya dia tidak hidup susah seperti saya. Jalan yang instan. Jalan yang instan selalu akan mengambil langkah yang cepat juga. Bau ya. Iya, bau ya. Bau busuk. Bau Kayak ikan teri dan segitu. Barusan yang lewat depan aku banget. Iya, bau kayak Terasi. Anyir gitu? Amis? Terasi campur apa sih? Dia amis udah gitu. mulai datang. Iya. Roh-roh bayi itu udah mulai Di sini datang. nih Roy. Di sini Dia yang selalu meneror saya. Iya bau sih memang. Dia diteror adalah konsekuensinya. Dia dipenjara adalah konsekuensinya. Gitu. Ada hukum sosial juga nih. Dan saya ngerasa, saya nggak tahu ya apa yang telah terjadi itu. Ini sebenarnya kamu masih banyak ngumpetin dari saya. Kalau saya korek lagi lebih dalam pasti keluar lagi. Cuma solusinya di sini biar nggak diteror makhluk halus, kamu harus ngelakuin gebrakan nih terhadap bayi yang sudah dikorbankan. Saya ngeliat penonton di situ semua ya bagaikan anak kecil gitu, dan suara tangisan bayi yang teriak di kuping saya. Iya, Kupingnya dia aku mulai sakit. nangis. Bayi itu mulai nangis. Oh, sering terdengar suara seperti ini? Sering banget. Bayi itu nangis. Entah siang, entah malam, saya selalu mendengar suara itu. Sebenarnya kalau udah kayak gitu tuh udah dikasih warning deh untuk berhenti dan stop sebenarnya. Tapi saya itu tetap ambisi. Kenapa ya mesti pakai gituan? Karena saya nggak mau anak-anak saya hidup susah seperti saya. Saya ingin anak-anak saya maju. Saya ingin anak-anak saya seperti anak-anak yang lain bisa mencicipi sekolah. Tapi ibu ngasih makan mereka dengan uang yang berasal dari setan, Bu. Itulah yang saya nggak habis pikir. Kenapa saya mau melakukan itu? Semua karena harta. Lagian si Mbak Eninya ini, si Eni, itu dia ngelakuin hal-hal Bawa lagi, kan? Ada lagi baunya, Baunya makin muncul. tajam. Di sini kok di sini Iya. dia ya? Gue di sini dan Mbak Eni Karena sendiri. dia minta tolong sama Karoy, bayi-bayi itu. Iya, karena aku pecinta bayi juga kan, pecinta anak-anak kan. Jadi, ya saya ngerasa kecewa lah dengan adanya seperti ini. Bau busuk ya? Bu Eni ini masih bisa lepas nggak sih? Oh, oke. Masih Bisa lepas gak dari gini-ginian? Sebenarnya masih sih. Dan belum ada kata terlambat loh kalau sekarang. Tapi nggak tahu lagi kalau udah ke depannya kamu udah ketangkep, bisa bahaya. Saya ngelihat di sini lebih dari ketangkep adalah teror secara moral sih. Diteror, dihantuin, di shocking terapi gitu. Terus saya ngelihat ada hukum karmanya, dia jualan apapun nggak laris. Mulai mencoba itu. Ya, bener. Bener ya? Iya. Saya kemarin udah sempat berhenti dan saya mencoba lagi, hasilnya nol. Baik. Mbak Eni bawa sesuatu nggak hari ini yang bisa saya cium dan saya lihat? Bawa. Apa itu? Silakan. Kalau ada memang bawa. Oh, dia ada jimat juga ya, Roy? Kamu lihat. Menyeramkan sekali ya. Dan pegangannya dia itu. Bau kan? I smell like. Ya. Kayak bau apa? Aku nggak pernah nyium ini sih sebelumnya. Tajam ya? Tajam banget. Tapi datang terus Hilang gitu. datang hilang gitu. Kayak lewat-lewat depan gitu, lari-larian. Aku berarti di sebelah sini. Udah 2 kali. Bau banget sih. Asli. Bayi-bayi itu ya, Roy, yang di sini. Oh my god, aku ngeliat sesuatu yang aneh lagi. Kau ngeliat aneh? Apa? Ada yang aneh apa, Roy? Nggak apa-apa deh. Oke. Saya minta glove ya.
gloves. Ini umur berapa waktu dibawa ke sana? Ada yang umur 2 minggu setelah lahir, ada yang sebulan, ada yang 3 minggu. Menculik. Iya, Thank you, Kak. Tidak, aku minta orang-orang yang saya kenal yang saya culik. gunting atau hemat. Saya Anaknya. minta ini dong. Nggak pernah ada yang tahu, nggak ketahuan. Enggak, karena waktu anaknya hilang saya ikut mencoba cari. Alibi ya, bikin satu. Saya ngeliat kalau di kepala saya sih terus kayak gitu, yang nggak kepake dibuang. Gitu. Tapi saya buang, kamu buang beberapa, kamu buang nggak? Enggak, soalnya kita udah dikirim seperti itu oleh orang pintar itu. Ini loh. Jadi ini bawa hasilnya. nih, serahin aja orang pintar ya. Saya serahin. Ini Udah loh. nggak ada babi bu bebo, besok udah jadi tuh. Iya. Ini sih saya ngeliat nggak ada kemanusiaannya sama sekali. Dan saya yakin yang pelakunya juga dia itu melakukan hal yang kayak gitu, bikin anak bayi ini meninggal demi kekuatannya dia sendiri. Oh, biar tambah Supaya ini. biar tambah powerful. Iya, biar tambah kuat. powerful. Tambah sakti lah istilahnya. Iya, bisa dan segala macam. Oh, kebayang nggak kalau ini anak ibu sendiri, aduh. Iya. Makanya juga saya ngerasa dia juga mbak ininya agak-agak ini sih dong-dong, soalnya yang disuruh kamu ikutin aja. Padahal sebenarnya kenyataannya adalah sang dukun tersebut juga pengen powerful. Oh, buat si dukunnya juga ya? Tapi dia nggak tahu tentang ini. Saya Contohnya tidak tahu. laris. Saya dagangan, saya yang penting laris. Saya dapat uang banyak. Ada Pandang orang konsekuensi. bagus.